Tekan kasus COVID-19 di Solo Raya, Pemprov Jateng tingkatkan tracing dan testing. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan tracing dan testing untuk menekan kasus COVID-19 di wilayahnya, terutama di wilayah Solo Raya seperti Kabupaten Klaten, Sragen, dan Karanganyar yang mengalami peningkatan kasus baru COVID-19. Seiring dengan itu, penegakan protokol kesehatan juga terus dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan pihaknya terus menggenjot penanganan kasus COVID-19 di wilayah Solo Raya melalui peningkatan tracing dan testing. Pernyataan itu disampaikan Yulianto Prabowo kepada media pada Selasa 27 Juli lalu di kantor Gubernuran. Yulianto menjelaskan saat ini kasus aktif COVID-19 di wilayah Klaten melebihi kejadian di Kabupaten Kudus beberapa waktu lalu. Bahkan Polda Jateng juga telah mengevakuasi lebih dari 100 orang yang menjalani isolasi mandiri dipindah ke Asrama Haji Donohudan, tempatnya isolasi terpusat. Menurut Yulianto, penekanan penanganan dengan meningkatkan 3T, tracing, testing, dan treatment untuk mengendalikan kasus aktif di wilayah Klaten dan sekitarnya mutlak dilakukan. Treatmentnya itu selalu 3M, 3T, vaksinasi. Itu masyarakat taat prokes, lalu tracing, testing, dan isolasi. Ya, masyarakat harus melakukan isolasi dengan baik. Kalau di rumah tidak mungkin kan harus diisolasi terpusat. Kalau di rumah sakit ya harus menambah TT dan sebagainya itu. Lalu vaksinasi. Itu upaya kita, strategi kita di dalam penanganan pandemi COVID itu. Yulianto menambahkan sesuai arahan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, treatment di wilayah Klaten dilakukan sama dengan Kudus beberapa waktu lalu. Pihaknya meminta dukungan masyarakat setempat dalam upaya mengatasi lonjakan kasus COVID-19 melalui disiplin penerapan protokol kesehatan COVID-19 5M. Sementara itu, Dr. Windu Purnomo, ahli epidemiolog Universitas Airlangga UNER Surabaya, saat diwawancara Radio Idola beberapa waktu lalu menyampaikan salah satu aspek epidemiologis kita yang masih lemah adalah tracing dan testing. Sehingga pihaknya mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan testing. Karena testing kita masih rendah dan belum sesuai batas minimum standar WHO. Menurut Dr. Windu, di tengah perpanjangan PPKM level 4, testing mestinya memang harus terus ditingkatkan, bukan justru diturunkan. Menteri Kesehatan aja sudah mengatakan kan, dalam sehari ya Indonesia akan mengupayakan testing itu 400.000 per hari. 400.000 itu 10 kali dari batas minimum WHO. Itu pun 10 kali itu sebenarnya tidak cukup. Ya, India itu 30 kali dari batas minimum WHO misalnya, ya kan? Nah, UK itu lebih dari 100 kali. Dr. Windu mendorong pemerintah terus mengawal dan memastikan upaya testing terus ditingkatkan di daerah agar bisa sesuai standar WHO. Atau akan lebih baik jika melebihi standar WHO seperti yang dilakukan negara-negara lain. Jadi ya itu komitmennya sudah ada, tapi belum dibarengi implementasi. Karena sekarang ini masih 2 atau 3 kali dari batas minimum WHO saja gitu. Kecil banget. Dr. Windu menambahkan agar perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang efektif dan berhasil menekan penularan COVID-19, pemerintah tak boleh nanggung-nanggung. Upaya prokes 5M bagi warga, 3T bagi pemerintah, serta vaksinasi harus sama-sama ditingkatkan secara simultan. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.